Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ilmu falak, yang mana ini penting, sangat penting bagi orang-orang yang memang mencintai dan mempelajari ilmu falak. Sebelum belajar ilmu falak, kita harus memahami dulu beberapa hal, ya. Ilmu falak, sebagaimana hal yang lainnya, itu memiliki kaidah. Ilmu falak juga memiliki kaidah yang harus kita terapkan sebelum kita mempelajari ilmu tersebut. Ingat, ilmu falak itu bukan suatu kepastian, namun suatu perhitungan dan prediksi. Seperti halnya BMKG. BMKG memprediksi hujan jam 5 sore. Tapi prediksi tersebut belum tentu terjadi. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang mengamalkan ilmu falak, yang harus Anda tahu, yang harus Anda pahami sebelum mempelajari ilmu falak adalah bahwa ilmu tersebut tidak 100% akurat, tidak 100% akurat. Seperti misalkan orang yang dilahirkan di bawah jam 12 atau pada waktu duha, menurut ilmu falak akan menjadi orang yang fakir, menurut ilmu falak. Tapi ada beberapa hal yang bisa merubah takdir dengan sholawat, dengan berdoa dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang bisa merubah takdir. Jadi ilmu falak itu seperti halnya BMKG. Mereka hanya memprediksi, para ulama ahli falak hanya memprediksi apa yang akan terjadi pada orang ini. Namun ingat, prediksi tersebut bisa dirubah. Kenapa? Seperti halnya kanker. Para dokter, para ilmuwan kanker HIV, mereka sepakat bahwasanya HIV kanker ini belum ada obatnya. Namun banyak orang-orang yang sembuh dari kanker secara ajaib, berkat sedekah. Ada orang yang sudah divonis hidupnya 6 bulan lagi namun masih hidup sampai sekarang, seperti kasusnya Epi Kusnandar, ya. Itu sudah divonis mati namun ternyata masih hidup sampai sekarang, bahkan sampai main sinetron. Itu loh, vonis dokter dengan segala ilmu pengetahuannya saja masih bisa salah. Itu menunjukkan bahwasanya manusia ini lemah. Seakurat-akuratnya manusia masih tetap tidak bisa melebihi Tuhan. Begitupun ilmu falak. Sepintar-pintarnya ulama ahli falak, mereka tetap tidak bisa melampaui, mereka tetap tidak bisa melebihi Allah. Pada saat ulama ahli falak memvonis lahirnya jam sekian bakal begini, lahirnya jam sekian bakal begini, antara orang ini namanya dihisab dan wanita ini namanya dihisab, kalau menikah akan begini dan begitu. Itu semua hanyalah vonis dari seorang ahli ilmu, bukan dari Tuhan. Dan vonis tersebut masih bisa dirubah, tergantung bagaimana cara kita untuk merubahnya. Seperti halnya misalkan orang yang sudah divonis dokter hidupnya 6 bulan lagi, ya kalau tidak berikhtiar ya mungkin mati dalam 6 bulan itu. Tapi kalau dengan ikhtiar, dengan berdoa, dengan sedekah, dengan pergi ke makam-makam wali, pergi ke makam nabi, segala macam berdoa di situ, doanya diijabah, penyakitnya bisa sembuh. Karena apa? Karena ikhtiarnya. Meskipun sudah divonis oleh dokter akan mati, tapi keajaiban Allah datang dan menyembuhkan orang tersebut. Ya, keajaiban Allah datang dan menyembuhkan orang tersebut. Begitupun dengan ilmu falak. Pada saat di dalam kitab falak sudah divonis akan begini dan begitu, ini bukan berarti bahwa hidup Anda sudah ditentukan di dalam kitab falak, bukan. Tapi kitab falak hanya memvonis berdasarkan ilmu pengetahuan yang dituangkan oleh si ahli falaknya. Dokter misalkan, mereka memvonis hidupnya sudah 6 bulan lagi karena berdasarkan penelitian sel kankernya, stadiumnya. Oh, ini dengan kanker kondisi seperti ini hidupnya nggak bakal lama lagi. Itu vonis dokter, dilandasi dengan ilmu. Begitupun ulama ahli falak, mereka memvonis manusia berdasarkan ilmu. Ilmunya Allahu alam, kita tidak sampai kepada ilmu mereka. Bagaimana cara mereka menghisab bintang, bagaimana cara mereka menghisab manusia, rujukannya apa. Dan bisa jadi ya, ilmu falak itu juga datangnya bisa jadi dari ilham, dari para malaikat, disampaikan kepada para ulama-ulama. Itu bisa jadi gitu loh. Itu merupakan ilmu-ilmu yang sifatnya ruhaninya. Ini tidak bisa ditakar. Tidak ada penjelasan secara spesifiknya kenapa seperti itu. Berbeda dengan ilmu kedokteran yang bisa dijelaskan secara terperinci, mendetail, dan spesifik. Ilmu falak bisa dijelaskan secara spesifik, tapi oleh ahlinya.
Sekarang ahlinya siapa ilmu falak? Nggak ada gitu loh. Nggak ada yang seahli Abu Masar, nggak ada yang seahli Syekh Husain Falak, nggak ada yang seahli siapa sih ahli falak yang ada satu lagi lupa lagi namanya. Beliau mursyid Thariqah Futurobaniyah. Ada tuh banyak ahli falak. Tidak ada orang yang semumpuni Albuni, nggak ada zaman sekarang siapa gitu loh. Oleh karena itu ilmu-ilmu falak, ilmu-ilmu ruhani ini tidak bisa dijelaskan secara mendetail, secara terperinci sebagaimana penjelasan vonis dokter gitu loh. Dan sekarang kalau vonis dokter saja bisa salah, apalagi vonis ilmu falak. Memang kalau kita lihat dari biografi ahli falak ini memang mereka orang ahli, tapi ingat mereka juga makomnya di bawah Nabi, mereka juga makomnya di bawah wali-wali besar seperti si Abdul Qadir Jalani gitu loh. Dan meskipun memang mereka dengan segudang ilmunya sudah memvonis kita akan begini dan begitu di dalam kitabnya, tapi ingat vonis mereka itu bisa berubah, dan vonis mereka itu merupakan tanda dan isyarat dari Allah agar kita berjuang, ya, agar kita berjuang dan agar keimanan kita semakin tinggi kepada Allah Ta'ala. Pada saat orang sudah divonis sebagai orang fakir di dalam kitab falak, maka disitulah orang tersebut dipacu untuk merubah vonis kitab falak tersebut dengan berbagai macam cara. Dengan meminta doa kepada orang tua, dengan bersedekah, dengan bersolawat kepada Nabi, dengan berdoa kepada Allah, berziarah kepada wali-wali Allah. Orang ini saat membaca kitab falak dan di dalam kitab tersebut dia menghisab namanya sendiri dan menemukan hasil bahwasanya dia akan menjadi orang fakir, dengan segudang semangat dia berusaha merubah vonis tersebut dan berusaha membuktikan bahwasanya saya bisa berubah dari vonis di dalam kitab tersebut. Kenapa seperti itu? Karena Allah yang maha merubah keadaan. Ya, pada saat hambanya berusaha untuk berubah, pasti akan Allah bantu. Sebaliknya, orang-orang yang sudah divonis bahagia bisa jadi hancur kalau memang mereka tidak ikhtiar juga. Seperti misalkan saya nih, di dalam kitab falak saya sudah divonis saya akan menjadi orang yang kaya raya misalkan. Di dalam kitab falak saya sudah divonis akan menjadi kaya raya. Tapi kalau saya hanya berdiam diri dan tidur, vonis itu nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi gitu loh. Begitupun orang-orang yang sudah divonis fakir, kalau mereka pengen berusaha merubah itu bisa, karena yang mau merubah keadaan Allah. Yang mau merubah keadaan Allah. Syariatnya banyak, bisa dengan diganti nama, pindah tempat tinggal, bisa banyak. Itu syariat semua sebenarnya, yang merubah hanya Allah. Berziarah, bertawasul itu syariat. Hakikatnya yang merubah keadaan itu tetap Allah. Begitupun dengan orang-orang yang sudah divonis menjadi orang-orang kaya raya di dalam kitab falak. Kalau mereka sudah baca, oh saya bakal jadi orang kaya, lalu saya diam-diam aja, nggak bakal kaya lah. Kenapa? Karena yang merubah keadaan itu Allah. Meskipun di dalam kitab tersebut memvonis kita akan menjadi orang kaya, tapi kalau kita tidak berusaha dan berikhtiar, tetap aja nggak bakal terjadi. Gitu loh. Karena apa? Karena kekayaan tersebut datang dari Allah juga. Sekarang kalau kita nggak berikhtiar dan tidak mencari kekayaan, ini mau kaya gimana? Meskipun dari dalam 100 kitab falak mengatakan kita akan kaya, tetap kita nggak bakal bisa kaya. Gitu. Oleh karena itu, penting bagi para orang-orang yang mempelajari ilmu falak agar tidak mentok pada ilmu falak. Ilmu falak itu hanya rujukan. Ilmu falak itu hanya rujukan. Ya. Bukan suatu vonis kepastian. Bukan suatu vonis kepastian, tapi hanya rujukan sebagaimana BMKG. Pada saat orang sudah divonis menjadi orang fakir, itu artinya adalah Allah ingin antum lebih giat lagi ikhtiarnya, lebih giat lagi ibadahnya. Begitupun pada saat antum divonis menjadi orang kaya di dalam kitab ilmu falak, itu artinya motivasi kepada antum bahwasanya antum harus benar-benar usaha, karena antum di dalam kitab sudah ditakdirkan menjadi orang kaya. Menurut kitab antum ini akan jadi orang kaya, oleh karena itu berusaha semaksimal mungkin, berdoa jangan lepas. Sama orang kaya dan orang miskin pun ke situ-situ juga. Orang yang divonis miskin itu artinya harus berjuangnya mati-matian. Ibadahnya, sholatnya, dikirnya, wiridnya, sholawatnya harus mati-matian. Gitu loh. Karena apa? Karena kalau tidak ibadah benar-benar, kalau tidak sholawat banyak kepada Nabi, kalau tidak banyak-banyak bertawasul, kalau tidak banyak-banyak sedekah, nanti miskin. Kenapa? Karena kata kitabnya begitu. Makanya begitu kata kitabnya kamu bakal miskin, kamu harus berusaha semaksimal mungkin untuk merubah keadaan. Dengan ibadah, dengan ikhtiar, berusaha semaksimal mungkin.
Begitupun sama orang yang sudah divonis kaya di dalam kitab, itu artinya memang harus berusaha juga gitu loh. Nih kamu kata kita bakal jadi kaya nih, makanya harus berusaha dong. Harus cepet-cepet, harus cepet ikhtiar, harus cepet-cepet berdoa, harus giat berdoanya, giat ibadahnya, giat ikhtiarnya, giat sedekahnya. Karena apa? Karena kamu sudah divonis menjadi orang kaya di dalam kitab. Sama. Jadi kitab falak ini hanya rujukan. Semuanya bisa berubah. Orang yang divonis kaya kalau nggak usaha ya nggak bakal kaya. Orang yang sudah divonis miskin, sudah divonis fakir di dalam kitab, kalau memang tidak ada usaha habis-habisan daripada orang tersebut, ya mereka nggak bakal berubah, tetap akan jadi orang miskin. Oleh karena itu, penting bagi orang-orang untuk memahami ini dulu sebelum belajar ilmu falak. Karena apa? Karena ilmu falak itu bukan ilmu takdir, bukan buku takdir. Ilmu falak itu hanya ilmu rujukan dari para ulama, seperti halnya BMKG. Seperti halnya BMKG, tanda-tanda akan hujan, anginnya begini, cuacanya begini, cuacanya begini. Tapi belum pasti hujan. Belum pasti hujan, siapa tahu misalkan ya, BMKG memprediksi akan hujan jam 5. Tapi jam 3-nya sudah ada meteor besar. Nggak jadi hujannya kan. Nah itu. Jadi tetap yang punya hakikat itu tetap Allah. Semuanya hanya syariat. BMKG saja yang jago memprediksi hujan bisa gagal kalau ternyata ada meteor tiba-tiba jatuh. Apalagi ilmu-ilmu yang lain. Itu menandakan, kata beberapa ulama, hal yang seperti ini menandakan bahwasanya kelemahan manusia di situ. Manusia hanya mampu merencanakan. Yang menentukan hasil itu hanya Allah. Abu Masar al-Falaki, Husain al-Falaki, mereka hanya mampu merencanakan nasib manusia berdasarkan perhitungan falak. BMKG, mereka hanya mampu merencanakan cuaca berdasarkan hasil perhitungan mereka. Namun hasilnya tetap yang menentukan hanyalah Allah. Baik ilmu falak, baik BMKG, baik ilmu-ilmu yang lain, itu semua hanyalah manusia. Dan ingat, keputusan nasib, takdir, jalan hidup seseorang, akhir hidup seseorang, itu semuanya murni hak prerogatif Allah. Dan itu tidak akan bisa dirubah kalau memang Allah tidak mau berubahnya. Dan salah satu cara agar Allah merubah keadaan tersebut adalah dengan berdoa dan berikhtiar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.